Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfiana Nurizatulfa akan menjelaskan soal berikut. Pernyataan yang tepat berdasarkan daur tersebut adalah A. Respirasi makhluk hidup mengikuti karbon bebas menjadi senyawa organik. B. Produsen mengubah karbon anorganik menjadi senyawa anorganik kembali. C. Bahan bakar fosil terbentuk dari penumpukan senyawa nitrogen. D. Tumbuhan tidak terlalu berperan dalam siklus karbon. E. Fiksasi gas karbon dilakukan oleh hewan. Di sini adalah siklus karbon dan oksigen. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial, lautan, dan sedimen. Pergerakan tahunan karbon, pertukaran karbon antara reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Lautan mengandung kolam aktif karbon terbesar dekat permukaan bumi. Namun, demikian lautan dalam bagian dalam dari kolam ini mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer. Ini adalah daur biogeokimia pertukaran oksigen. Pertama, CO2, karbon dioksida, yang berada di dalam atmosfer berada dalam berbagai macam sumber, salah satunya dari erupsi gunung. Aktivitas manusia saat ini, seperti dalam kegiatan industri, juga menyumbang terbesar karbon dioksida ke atmosfer. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam ekosistem akuatik karbon dioksida dapat disimpan dalam batuan dan sedimen. Diperlukan waktu lama sebelum karbon dioksida ini dilepaskan. Siklus karbon juga bisa terjadi melalui tahapan singkat ketika tanaman hijau mati. Biasanya karbohidrat akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Sebagian besar batu bara terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dari sisa pohon dan vegetasi lainnya. Batu bara juga penyumbang karbon paling banyak. Saat ini dari sepertiga listrik yang dibangkitkan oleh batu bara. Sumber CO2 di atmosfer berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Jadi, jawabannya adalah karbon anorganik menjadi senyawa organik kembali. Pembahasannya, perubahan senyawa dari bentuk satu ke bentuk lain yang menggunakan oksigen dan karbon dioksida adalah daur oksigen dan karbon dioksida. Hal ini dalam biologi dikenal dengan siklus biokimia. Gas karbon dioksida sendiri dari proses makhluk hidup dengan bernafas dan hasil dari pembakaran bahan fosil. Ketika tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis, maka karbon dioksida diikat untuk membantu proses tersebut, yang kemudian akan menghasilkan oksigen yang berguna bagi makhluk hidup. Nomor 3, siklus karbon terjadi dengan jangka pendek akibat dari penggunaan oksigen tersebut. Fotosintesis oleh tumbuhan mempunyai fungsi tersendiri bagi tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mati, maka akan mengendap dan terjadi pembentukan bahan bakar karbon dengan waktu yang lama. Yang kemudian bahan bakar tersebut akan difungsikan sebagai bahan bakar kembali oleh manusia sehingga daur karbon panjang pun terjadi. Sekian pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.